Sambungan dari video sebelumnya, ada dua tipe manusia, yaitu manusia ego dan manusia spiritual atau manusia rohaniah gitu ya. Manusia ego itu adalah manusia yang kalau disikut nyikut balik gitu. Dibikin hidupnya seperti apa, dia membalas gitu. Itu manusia ego. Atau kalau manusia spiritual itu manusia yang diapain saja hidupnya, dibikin apa saja dia, ditimpakan apa aja sama orang lain, dia nggak pernah satu ujung kuku pun ada niatan untuk menyalahi yang menjahatinya atau menyalahinya gitu. Tidak ada niatan, tidak ada terbersit niatan sedikit pun. Itu manusia rohaniah. Nah, untuk manusia ego gampang sekali ya, begitu reaktif, begitu Anda tidak conscious atau Anda tidak menggunakan consciousnya Anda akan reaktif terhadap apapun. Ketika disalahin orang pun Anda begitu reaktif, langsung dadanya panas gitu ya. Tapi kalau manusia rohaniah kalem dulu. Kalem ini bisa jadi karena memang kebiasaan dia menghadapi apapun kalem. Kemudian yang kedua karena memang hatinya itu hanya bisa berbuat baik gitu, tidak bisa ada niatan sebaliknya gitu. Kalaupun jengkel, tapi kan dia tidak melampiaskan. Paling kurang ajar ya kamu, awas aja gitu. Tapi teknis nyatanya dia tidak melakukan apapun. Untuk menjadi manusia rohaniah atau memang manusia spiritual ini ya, ini ada dua jenis. Yang pertama bisa melalui laku hidup, mempelajari perjalanan hidup, mempelajari apapun yang dia, kebijaksanaan yang dia pelajari, bisa dari agama, bisa dari filosofi, bisa dari apapun gitu. Atau dia menciptakan kebijaksanaan sendiri karena memang melalui banyak hal dalam hidup gitu. Yang kedua, manusia spiritual atau rohaniah bisa muncul karena memang si manusianya ini sendiri hanya bisa berbuat baik, tidak bisa seujung kuku pun dari jiwanya, dari hatinya, dari tangannya, dari fisik, dari akalnya untuk punya ide menyalahi balik orang yang menjahati, menyalahinya, mendoliminya gitu ya. Semua bisa mencapai pada tataran spiritualitas karena memang manusia itu pada dasarnya, manusia kan hanya kendaraan wujud bentuk manusia. Aslinya tuh rohnya adalah spirit gitu, roh gitu, atau makhluk spiritual gitu. Perjalanan di muka bumi ini untuk mencari ketenangan, untuk mencari kedamaian batin dan jiwa dan pikiran itu kan semata-mata hanya karena perjalanan mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita? Ya kita makhluk ilahi ya gitu, makhluk yang seharusnya tidak reaktif, makhluk yang seharusnya bisa berbaik sangka, makhluk yang menghadapi apapun dengan keyakinan penuh yang disebut iman itu tadi. Di agama apapun ada faith, iman terhadap kebaikan mutlak dari Yang Maha Kuasa, bahwa perjalanan hidup ini ditujukan untuk pengetahuan, petunjuk, dan ya melalui pelajaran-pelajaran dari pengalaman itu gitu. Kalau di Islam ada perjalanan hidupnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, makanya dituangkanlah dalam ajaran agama Islam. Lah kita punya perjalanan spiritual sendiri kalau mau mengikuti, merujuk ke dalam diri. Seperti di tasawuf Islam kuno itu ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi apapun carinya ke dalam, tidak keluar ya. Anda datang ke orang pintar, Anda sendiri pintar kok, asal mau menjalani lakunya gitu. Laku itu bisa ditempuh karena berpikir gitu, belajar berpikir.
lakunya, perjalanannya adalah dari berpikir gitu. Laku, perjalanannya, usahanya, upayanya ditempuh dari akal berpikir. Makanya kalau di ayat-ayat di dalam Quran itu kan banyak sekali akhir ayatnya dikasih akhiran bagi mereka yang mau berpikir gitu, bukan bagi mereka yang berakal gitu. Karena akal ada tapi digunakan berpikir tidak gitu. Ya, otak ada tapi digunakan berpikir tidak gitu. Gitu. Memang menemui jalan berat untuk perjalanan kembali kepada diri kita yang sejati itu, karena sudah banyak lapisan-lapisan duniawi ya, lapisan ego gitu. Saya dihina orang, saya harus bagaimana ya dihina orang? Wah, ego saya tersakiti, gak bisa, Raiso, gak bisa no dia hina saya, siapa dia? gitu, merasa rendah, merasa turun gitu. Tapi kalau Anda punya kedaulatan bahwa Anda tahu siapa diri Anda tidak tergoyahkan dengan apapun. Orang menghina Anda karena mereka merasa rendah, makanya, dan merasa Anda di atas mereka, makanya mereka ingin menurunkan Anda gitu, sesuai dengan biar samaan kayak aku, biar aku nggak merasa insecure atau aku nggak merasa rendah atau aku nggak merasa minder gitu. Dan juga sakit jiwanya, sakit hatinya gitu, cintanya dia sebagai fitrah manusia yang penuh dengan cinta kasih itu tercederai, entah dari permasalahan hidup, entah dari dia yang tidak belajar kesadaran dalam hidup, mempelajari dirinya gitu, yang dilihat selalu orang di luar dirinya, kehidupan orang lain di luar kehidupannya, makanya dia tidak bisa, istilah Jawanya tuh lerem atau tenang gitu, nggak punya patokan untuk mengambil sikap gitu. Yang ada reaktif terus, apa-apa reaktif, jantungan gitu. Dihina orang sikut balik gitu. Tapi kalau gimana kalau kita diiniin apa namanya, secara langsung. Tapi itu boleh secara langsung Anda ambil sikap gitu, dikasih misalnya Anda dilecehkan di jalan, ambil sikap langsung. Bisa dengan kata-kata, bisa, atau dengan fisik juga bisa kalau Anda mau. Kalau secara langsung kita harus beri pelajaran secara langsung, tapi kan kita tidak mencederai, kita hanya self defense gitu, mempertahankan diri untuk keamanan gitu ya, tapi tidak menyalahi, tidak mencelakai hidup orang. Oke. Oh ya, lanjut ya. Jadi Anda yang sejati sebenarnya belum saya ceritakan secara gamblang di video sebelumnya tuh. Anda yang sejati itu adalah ilahiyah, bagian dari Tuhan gitu. Bagian dari Tuhan, kita kan percikan cahayanya Tuhan, ditaruh di bentuk badan yang namanya beda-beda ini, dilahirkan dari rahim orang yang beda-beda gitu. Tapi kan kita ruhnya asalnya dari Sang Yang Manunggal gitu. Kalau kita berasal dari ilahi, percikan cahaya ilahi, berarti apa kita punya kemampuan? Kamu punya kemampuan mencipta. Ilahi itu punya kemampuan mencipta, kamu punya kemampuan mencipta. Makanya tidak heran kalau ada orang yang bisa bikin robot. Ada orang yang di zaman sekarang ini yang bisa bikin telinga, tangan, printer, pakai printer 3D gitu. Orang ada luka bakar, dikasih dibikinin telinga pakai printer 3D, ya bisa berfungsi. Orang dikasih saraf dalamnya, dicangkokkan gitu. Orang cangkok tangan, yang dicangkokin tangan laki-laki ke tangan perempuan. Ada kecelakaan waktu itu di India, yang dicangkokkan tangan laki-laki dengan tulang-tulang yang besar itu. Tipikalnya laki-laki tulangnya lebih besar daripada perempuan, notabene biasanya. Memang itu ya, saya lihat gitu di internet kok ada dengan bulu-bulu seperti itu ya, notabene tangannya laki-laki itu dicangkokkan di bagian atas siku,
kedua tangan perempuan India. Lambat laun, bulan demi bulan, tahun berganti, tangannya nyusut jadi tangan perempuan gitu. Karena ngikutin hormonnya orang yang hidup kan, dari hormonnya orang yang hidup, hormon perempuan gitu. Makanya sudah bulu tidak ada, lama-lama tangannya mengecil menjadi tangan perempuan gitu. Dicangkokkannya, pasangnya di atas siku, kedua-duanya di atas siku gitu. Maksudnya dipotongnya di atas siku gitu. Nah, kemampuan mencipta seperti itu dari mana? Yaitu kemampuan ilahiyah gitu. Maka kalau ada orang yang bilang orang bikin robot nyaingin Tuhan, loh lah, apa manusia dengan Tuhan tuh terpisah? Tidak. Lah itu orang itu yang pandai bikin robot, yang bisa bikin telinga pakai printer 3D, bisa bikin jari pakai printer 3D, ditempelin di tulang jari, dia pakai kekuatan kepintarannya siapa? Ya ilahi. Di mananya di dalam dirinya, seperti di dalam diri kita gitu. Gimana biar bisa begitu? Yang ngikutin lakunya apa? Belajar pakai apa? Pakai pikiran gitu, berpikir pakai otak. Makanya otak dipakai gitu. Ya, itu yang saya maksud, siapakah diri Anda sebenarnya? Anda adalah the divine being, makhluk ilahiyah. Makanya kan terus saya bilang, kalau Anda bisa yang namanya bersikap dengan karakternya Tuhan, Anda bagus gitu. Dalam artian Anda sudah mengingat betul siapa diri Anda gitu loh. Anda titisan dari Yang Maha Kuasa gitu. Ego duniawi, ego manusiawinya sudah ada, karena kita ditaruh di badan manusia untuk mengalami pengalaman duniawi sebagai manusia. Ego ada, tapi ego itu terkikis. Karena apa? Divinity yang lebih dalam, divinity yang lebih strong, atau keilahian yang lebih strong, karakter keilahian yang lebih strong, lebih kuat di dalam diri kita. Makanya ego itu terkikis gitu. Video selanjutnya ya. Bye.